alaihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali hari ini, Selasa 19 September tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita sama-sama landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 22 hari bersama kitab Wahyu. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita sudah berada di hari yang ke-19, maka kita akan membaca kitab Wahyu pasal ke-19, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Judul renungan kita hari ini, dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Sebagai ayat pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Camkanlah dengan baik bahwa dewasa rohani itu akan selalu ditandai oleh perubahan karakter. Ayat pengantar dalam renungan kita hari ini menunjukkan bahwa secara umum ada dua jenis orang Kristen, yaitu orang Kristen kanak-kanak rohani dan orang Kristen yang dewasa rohani. Dan jika ditanyakan langsung setelah menyimak perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kira-kira kita ini masuk dalam kategori yang mana? Sadarilah masa-masa sekarang adalah masa-masa akhir di mana setiap orang percaya sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Amin. Saat Yesus datang ke dunia kelak, ia datang bukan lagi sebagai bayi mungil, namun dia datang sebagai pengantin laki-laki sorga yang hendak menjemput mempelai wanitanya. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan mempelai wanitanya? Mempelai wanita itu berbicara mengenai gereja Tuhan yang dewasa atau orang-orang Kristen yang rohaninya sudah dewasa, bukan kekristenan yang kanak-kanak. Yang dapat menjadi mempelai wanita haruslah orang yang telah dewasa, betul? Bukan kanak-kanak. Begitu pula untuk bisa menjadi mempelai Kristus, kita harus benar-benar telah meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan kita dan menuju kepada kedewasaan secara penuh. Rasul Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang Kristen yang kanak-kanak seumur hidup alias mengalami kerdil secara rohani. Tetapi Tuhan ingin kita terus mengalami pertumbuhan rohani dari hari ke hari, sampai kita menjadi orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Tentulah kita sangat tahu dan paham bahwa kedewasaan rohani itu tidak otomatis terjadi, namun perlu proses dan waktu. Sama seperti seorang anak, untuk mencapai kedewasaan harus melewati masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, dan dewasa hingga akhirnya menjadi orang tua. Namun kita harus ingat bahwa menjadi Kristen bertahun-tahun atau menjadi Kristen yang sudah cukup lama tetap tidak menjamin bahwa ia telah menjadi dewasa secara rohani dalam Kristus. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berpaut kepada kebenaran firman, menghidupi firman Tuhan, mau diperbaharui setiap waktu, akan mengalami perubahan. Karena kedewasaan secara rohani akan terlihat saat karakter kesehariannya menunjukkan kalau dia benar-benar adalah orang yang telah percaya kepada Kristus. Karena sifat, tingkah laku, perkataan, cara bergaul, cara bekerja, berpola pikir, dan semua hal dalam kesehariannya menunjukkan kalau dia benar-benar telah dewasa secara rohani. Tidak mudah berputus asa, tidak baperan. Apapun yang terjadi, bagi orang yang dewasa secara rohani, dia akan tetap setia dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Bagi saudara jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom alaihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.